Allah, bestinya kata Ani. Besti, udah sekitar 3 bulan nih. Yoke Hanggono mendekam di penjara gara-gara laporan pencemaran nama baik dari Fitri Sahuteru. Nah, sampai sekarang nasib Yoke ini masih belum jelas nih. Di tengah drama ini, tiba-tiba nama Kim Hao jadi sorotan lagi. Doi kasih sindiran pedas buat mantan sahabatnya itu. Kim bahkan kayaknya seneng banget lihat Yoke dibalik jeruji besi, sambil bilang Yoke emang pantas dihukum karena jelas-jelas salah. Kim juga negasin kalau penangkapan Yoke ini bukan karena cepu atau campur tangan orang lain. Aneh deh orang-orang ini belain Napi. Napi loh udah jelas salah loh, makanya ada di penjara. Penjahat ada di penjara sayang, nggak berkeliaran bebas. Sebenarnya ada cepu nggak di kasus ini? Nggak ada cepu. Fitri udah ngomong langsung, gua nggak ada cepu. Memang benar menurut yang beredar ini, Yoke yang sudah membuli aku selama 4 tahun jalan 5 tahun ini sudah ditangkap ya. Ya aku berterima kasih atas laporan aku yang akhirnya aku tuh bukan sekali saja melaporkan Yoke ini kan. Aku teman-teman sudah tahu lah ngikutinnya, tapi buat aku bulan Maret tahun ini nih benar-benar tuh Masya Allah banget ya, semua orang-orang jahat di hidup aku tuh kok bisa mendapatkan balasannya. Ya pada prinsipnya segala sesuatu ya tindak pidana ataupun bentuk-bentuk yang dirasa ini meresahkan, yang membuat satu hal yang tidak nyaman di dalam media sosial, baik itu juga kepada pribadi dan orang lain tentunya, ini menjadikan satu pokok cermin ya, potret ya hukum di Indonesia terhadap Undang-Undang ITE, terhadap bagaimana mencemarkan nama baik seseorang, bahkan juga menjelek-jelekan nama seseorang, bahkan juga institusi yang harus juga menjadikan satu efek jera yang bisa dilakukan oleh semua pihak. Jadi kita nggak ada tebang pilih gitu kan, harus segera kita buat yang secara bijak lah di media sosial itu kan untuk membangun, untuk sebagai bentuk pendidikan, membangun dan melihat segala sesuatunya itu dengan nyaman dan tidak ada yang hal-hal yang apa ya ibaratnya memberikan statement yang tidak baik kan seperti itu. Anyway Besti, setelah sempat dicap sebagai cepu yang bikin Yoke di penjara, Kim Hao tiba-tiba balik badan dan gabung ke kubu Fitri Sahuteru. Padahal dulu mereka sering banget adu mulut di media sosial lewat live-nya. Kim nyindir para pendukung Yoke, bilang kalau dia dapat duit dari Fitri dan siap transfer ke netizen yang enggak suka. Kim juga sesumbar, siap jadi saksi di persidangan kasus Yoke versus Fitri. Waduh, bisa-bisa jadi semakin rumit aja nih Besti. Kalian happy, kalau kalian kurang happy ngomong deh, DM gue deh, nanti gue transfer duit gue, baru dikasih duit banyak banget sama duit. Daripada kalian ngurusin mendukung Napi, buka mata kalian, open your fucking eyes. Yoke Argono itu penjahat sayang. Dia pantas ada dalam penjara, pantas ada dalam bumi. Makanya nanti di sidangnya Yoke, gue kan jadi saksi. Gue udah jadi saksi, gue buka tuh semua voice note, rekaman apa semua gue buka di persidangan saya. Ya udah tahu sih dari tahan Indonesia udah cukup lama juga ya kasusnya. Cuma belum ada kejelasan untuk kembali ke kasusnya ke pengadilan atau belum. P21 kita juga belum tahu kapan. Dia masih terombang-ambing. Kasihan juga sih. Semuanya anaknya baik sih pertama, terus kedua karena lingkungan mungkin berteman ya, kita tahu gimana akhirnya dia ke Indonesia, katanya sih ada sesuatu kerjaan, akhirnya Berakhir seperti ini. Kelihatan depresinya nggak sih atau seperti apa nih? Sih pasti ada, cuman dia berusaha untuk gimana biar gak stres di sana gitu. Sering dan setiap hari karena dia pas kita ke sana dia sudah bilang aku udah stres banget dan aku pengen cepat keluar di sini dan gak ada kejelasan juga seperti apa nanti ke depannya gitu.
Nah, soal tudingan bawa kabur duit Yoke, Kim Haut langsung ngebantah dengan keras. Dia ngaku udah balikin semua utangnya, bahkan katanya udah nambahin lebih. Terus gosip yang bilang dia dicari Interpol, Kim Haut malah nantang buat nemuin dia kalau memang beneran dicari. Wadidar, kok berani banget sih? Ingat loh, ada pepatah yang bilang mulutmu harimaumu. Terus gimana duit Yoke, duit yang mana ya? Duit yang mana? Jadi nanti gue bakal laporan lagi nih, gue nyampe Indonesia, gue laporin dia lagi. Dia ditangkap nggak ada sepuh, iya benar dia real, karena memang dia penjahat, beb. Udah lah, namanya orang penjahat itu ya adanya tempatnya memang dalam sel. Uangnya kok diambil gue, apa uang mana yang diambil? Utang udah gue bayar, gue lebihin lagi. Dicari Interpol, kasih tahu sini si Interpol, cus aku di Taiwan nih, di Korea. Sudah ajak ngopi bareng gitu, bilangin sama Interpol nyari aku kalau emang benar aku dicari. Jangan goblok jadi Interpol, masa nggak bisa nangkap gue di bandara, bilang kayak gitu dong kalau emang gue dicari. Ya artinya proses hukum tetap dihormati. Kita melakukan monitoring dan kita bisa melihat nih seberapa jauh sudah proses hukumnya. Dan sekarang ini tinggal proses hukum tinggal menunggu untuk dilimpahkan di kejaksaan. Itu aja sih kalau dari Kak Fitri, tinggal nanti di persidangan lah yang bisa dibuktikan ya seberapa jauh nih ya kan dia sudah melakukan hal-hal yang tentunya kita semua melihat ya, negara Indonesia ini melihat juga medsosnya yang dilakukan seperti apa. Oke. By the way, Besti, udah 3 bulan lebih Yoke ditahan sejak pertama kali ditangkap gara-gara laporan Fitri Sahuteru. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan soal status hukumnya. Brian dan Jojo, sahabat Yoke, curiga banget. Ada yang aneh. Mereka bilang Yoke kan warga negara Amerika Serikat, harusnya udah dideportasi karena udah cukup lama di Indonesia. Jadi kalau Yoke nanti terbukti bersalah, kira-kira dia bakal dipenjara di Indonesia atau malah di negara aslinya ya? Ya ada yang aneh aja sih, harusnya kan kalau dari dia kan warga negara asing, menurut undang-undang kan kalau lebih overstay kan dia harus bayar pertama, dan kedua harus dipulangkan dan deportasi dari Indonesia. Nah ini kita juga bingung, kok nggak ada gerak-geriknya untuk proses deportasi tersebut gitu loh. Kenapa? Ada apa? Makanya kita juga kadang berdoa supaya cepet lah kalau emang harus di sidang-sidang di deportasi, jadi biar cepat ada kejelasannya. Kalau dilihat masa perpanjangan ya seorang tersangka di dalam penahanan ya, artinya ini bukan overstay tapi adanya perpanjangan. Nah ini kan masih ada waktu lagi nih, kira-kira kurang lebih 1 bulan lah. Nah dengan kurang lebih 1 bulan ini tandanya dalam waktu dekat akan dilimpahkan, karena JPU pasti melihat nih apakah sudah cukup atau masih ada tambahan-tambahan lain untuk bisa dilengkapi. Tapi prinsipnya dalam waktu dekat akan melakukan tahap 2. Kita tunggu saja nih, nanti udah dilimpahkan ke Kejaksaan Kejati DKI nanti untuk bisa dilimpahkan untuk bisa dipersidangkan. Ya kalau masalah untuk izin tinggal mereka di sana dan menjadi warga negara sana, terus terjadinya satu tindak pidana di sini, tentunya menjadi konsekuensi dan dia akan dihukum di negara yang dia melakukan tindak pidana, kan tentunya seperti itu. Dan apabila di luar tentunya nanti bagaimana begitu dia di Indonesia ya tentu pasti akan menerima satu sanksi pidana kan. Nah ini udah ditetapkan di sini gitu. Jadi kalau memang nanti ternyata dia harus menjalani hukuman di sini, yaitu bagaimana nanti dia di negaranya akan melihat nih biasanya apakah dia dideportasi ataukah dia dikasih kenakan sanksi, ya kan? Karena berapa tahun nih dia akan melakukan mendapatkan sanksi pidananya kan gitu. Ini tergantung bagaimana dia mendapatkan sanksi pidananya. Buat Besti yang belum tahu, jadi perseteruan Fitri Sahuteru dan Yoke Hanggono ini emang udah bertahun-tahun terjadi. Sampai akhirnya Fitri udah muak dan mutusin buat laporin Yoke karena udah mencemarkan nama baiknya
hidupnya secara membabi buta, Besti. Padahal menurut sahabat dan keluarga Yoke, mereka udah minta maaf loh. Tapi pihak Fitri kayaknya tetap kekeh buat lanjutin proses hukum. Selama 4 tahun, hampir 5 tahun ini, sampai dari tadinya aku bener-bener nggak tahu mau ngapain, kena mental sudah aku lewatin. Sudah saking terlalu kejinya ya, dia setiap hari tanpa henti loh, tanpa henti menghina aku selama 4 hampir 5 tahun ini, dan aku nggak kenal dia. Oh udah sih, dari pihak keluarganya dan nyokapnya juga, mamanya udah hubungin dan minta maaf juga. Dan sebelum kejadian ini juga si Yoga juga udah minta maaf secara tertulis kan, kalau nggak salah tertulis. Oke. Tanggapannya dari pihak Udah dimaafin, tapi ya katanya Tetap tetap berjalan. Iya. Sebenarnya sih kasihan juga sih, karena dia udah mengakui kan, udah minta maaf juga, cuma karena dari pihak sana yang belum bisa cabut laporan, dia juga dia berharap sih semoga pihak sana bisa cabut sih, karena dia juga udah minta maaf juga. Ada kemungkinan nggak sih dari Kak Fitri untuk memaafkan dan berdamai seperti apa? Sampai saat ini belum ada, tapi kita coba tunggu. Lihat aja nanti kan pada waktu mau persidangan atau nanti pada ujung, kan kita kan belum tahu nih. Coba kita lihat nanti aja. Oke. Makin runyamnya, di tengah drama Fitri dan Yoke ini, Kim Hao juga ikut terseret. Banyak yang nuduh dia jadi cepu. Bahkan bawa kabur duit Yoke bareng Uzi, adiknya Fitri. Tanggapan Kim, dia sih santai aja. Malah dia ngucapin terima kasih buat yang nuduh-nuduh dia. Karena mau itu baik atau buruk, hal itu justru bikin popularitas Kim naik di media sosial. Waduh, makin runyam aja nih, Besti. Anyway, kita nunggu aja kelanjutan kasus Yoke yang katanya sih sebentar lagi bakal bergulir di persidangan. yang maling duit Yoke siapa? Adalah yang dulu kemana-mana itu selalu sama dia. Ada terpampang nyata. Gue udah pegang buktinya. Gue udah pegang buktinya semua tuh ya. Udah gue pegang semua buktinya. Ada tiga data yang gue pegang. Laporin dong Mak, yang bisa melaporkan itu sebenarnya kan yang punya rekening. Nah ini kayaknya mau diproses deh sama Yoke, karena ini yang keluarin data itu Chase Bank statement gitu. Ya seperti yang kalian tahu, Chase itu artinya pengejaran gitu. Ngomongnya orang kaya, denger-denger lagi kabur ke luar negeri ya. Makanya jangan sok menter, jangan zolim, jangan jahat sama orang. Ngomongnya orang kaya, utang di mana-mana belum dibayar. Halu, ayo bangun, rumah kamu mau roboh. Pulang dong ke Indo, udah dikepung tuh kayaknya. Hai. Jadi, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua, siapapun itu. Tuh buruk ya, lap dulu deh. Siapapun itu, grup manapun itu yang sudah menjadikan saya sebagai topik utama atas perbincangan kalian, atas pergibahan kalian, atau mungkin topik konten kalian, ya kan? Terima kasih sekali. Kenapa terima kasih? Karena kalian secara tidak langsung sudah membuat exposure-ku naik lagi, gitu ya kan? Dan gue tidak akan memberikan reaksi apapun atas percakapan kalian, atas konten kalian. Jadi cukup ini aja pertama dan terakhir saya bereaksi buat kalian ya. Anyway, kalian harus ingat, terkenalnya saya ini mahal sekali. Bayarannya itu 2 nyawa hilang baru bisa saya dikenal masyarakat luas. Jadi apapun topik yang kalian bicarakan tentang saya berterima kasih. Berterima kasih sekali. Artinya apa? Artinya saya tidak perlu repot-repot mikir strategi apa agar supaya nama saya tetap di atas dan tetap menjadi pembahasan panas di media sosial. Mau itu pembahasannya baik atau buruk, saya terima. Ya kan? Karena aku tidak akan membiarkan namaku tenggelam begitu aja, sayang. Dari sana kalau dari masalah itu tuh balik di sini semua sih, karena masalahnya dari Indonesia gitu kan. Jadi harus diselesaikan di Indonesia. Kerutan udah, jadi setiap 2 minggu sekali itu dari kerutan yang aku dengar dari orang tuanya datang ke Mabes untuk besok dan mempertanyakan apakah ada kekurangan, mungkin misalkan dari kerutan ngecek tuh
ada mereka ada cedera mungkin atau luka atau apa gitu. Cek secara fisik. Cek secara fisik. Every 2 weeks. Semestinya kan dideportasi ya. Seharusnya kalau ya. menurut undang-undang harusnya Karena beritanya deportasi. juga kan paspor sama ada beberapa dokumen dikatakan dipegang sama orang temannya juga gitu loh. Nah itu yang dipermasalahkan juga. Dia mempertanyakan paspornya di mana sama Barang pribadi. barang pribadi juga nggak ada. Yoke yang mempertanyakan. Iya.